Oleh karena itu saya tidak begitu risau karena tidak identik bahwa itu dengan istilah tidak bekerja. Saya selalu berada di dalam dan saya berkontribusi sesuai dengan apa yang saya miliki. Jadi dari perumusan kebijakan tentu saya ikut bersama dengan Presiden. Saya kira orang tidak percaya COVID itu bukan hanya kita Indonesia, ya kan? Di Amerika, saya dengar di Prancis juga. Jadi itu fenomena global. Kalau yang MUI Sumatera Barat gimana, Bah? Kan Nah, mereka itu memang itu agak lain itu satu. Dari seluruh MUI cuma satu itu, ada satu. Bulan puasa itu ditelepon sama Mas sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal ya, Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Assalamualaikum Pak Wapres. Saya biasanya panggil Abah sini jadi kagak Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abah, alhamdulillah saya senang banget. Dalam beberapa hari terakhir ini ternyata Abah cukup padat juga nih aktivitasnya ini. Sampai jadwal kita tertunda berkali-kali nih Abah. Iya, iya. Ya, Abah, seperti dibilang tadi sama Mas Vito, tadi malam ada pertemuan dengan ormas-ormas gitu ya Pak. Ya, betul. Sebelum masuk ke situ, Bah, saya tetap tergelitik ini pengen mendapatkan respon tanggapan dari Abah langsung terkait sebetulnya ledekan sih, bukan kritik sih ya. Abah dibilang silence ini, Bah, selama pandemi. Gimana Abah merespon anak-anak tersebut, Pak? Yang apa yang itu King? Ya, menjuluki Abah King of Silence. Begini, kalau menurut saya sih, saya kira tidak begitu merisaukan saya, karena silent itu kan tidak berarti itu tidak bekerja kan. Silent itu bisa juga merupakan semacam gaya kerja seseorang. Jadi ada orang dalam bekerja itu ada yang selalu ingin dipublikasi, ada juga yang ya biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya tidak begitu risau karena tidak identik bahwa itu dengan istilah tidak bekerja. Nah, dan saya senang karena memang ada juga media lain seperti Kompas misalnya. Itu kan menilai kinerja saya ya tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan. Ya. Sampai ke berapa? 70. Lihat kepuasannya ya, Bah ya. 50% sekian, Bah. Iya, di April 2001 menurut Kompas Pak Jokowi itu di 82,3. Ya. Saya itu di 74,0. Artinya ya pastilah orang presiden. Saya kan wakil presiden. Proporsional lah ya, Bah ya. Iya, proporsional saja. Jadi karena itu saya pikir juga tidak terlalu mengganggu lah bahwa silent itu kan artinya saya bilang tidak identik dengan tidak bekerja atau tidak bekerja. Karena mungkin gini ya, Bah ya, di Jawa kan kita kenal filosofi pepatah rame ing gawe sepi ing pamrih itu kali ya, Abah. Itu juga ya, misalnya ada silent is golden. Nah, jadi itu juga begitu. Asumtu kalau bahasa Arabnya ya zahabun. Diam itu adalah emas, sama saja itu. Dalam bahasa Inggrisnya itu ya silent is gold. Golden. Tapi juga dalam bahasa Arab asumtu ya. Jadi tapi juga ternyata kalau saya lihat tidak terlalu tidak terberitakan sebenarnya. Kalau kita mengamati yang saya dilapori,
itu ada di media, ada di medsos, ada saya dilapori banyak, diberitakan dari berbagai kegiatan saya itu. Jadi mungkin mereka kurang periksa saja atau kurang teliti mengamati ya. Sebab dari laporan kepada saya bahwa banyak berita-berita melalui medsos, melalui media cetak, melalui televisi, banyak. Mungkin berangkatnya sudah a priori terlebih dulu kali ya. Iya, jadi saya pikir juga merasa tidak lah. Makanya sebagian ada yang menilai apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini sebagai ya kenakalan anak-anak gitulah, cari perhatian. Tapi saya juga ingin tahu kalau Abah dulu zaman mahasiswa sempat nakal juga nggak sih, kritik-kritik zaman dulu? Ya sedikit lah, karena sedikit saja. Banyak baiknya. Banyak baiknya. Makanya larinya jadi kiai ya. Iya, karena kan kalau saya kan memang disiapkan untuk jadi kiai, bukan jadi intelek, bukan jadi birokrat, bukan. Jadi kan bahan saya itu disiapkan jadi kiai. Jadi sejak kecil memang diarahkan ke situ. Tapi ya bukan berarti tidak ada nakalnya, ya ada lah. Tapi tidak banyak. Nah, Bah, terkait latar belakang Abah yang sebagai kiai pernah memimpin MUI. Ini juga kan makanya salah satu kritik juga di situ. Kenapa sih nggak istilahnya progresif dalam memberikan pencerahan ke masyarakat, khususnya ya kalangan ulama, penceramah, ustadz-ustadz, sehingga masih ada aja yang muncul di tengah pandemi ini tidak percaya corona, PPKM darurat ini sebuah bentuk penghadangan terhadap aktivitas kaum muslimin untuk beribadah Idul Adha gitu. Karena mungkin sebagian kritikus itu menganggap nih harusnya Pak Wapres nih lebih dulu nih yang bicara nih gitu, paling lantang bicara soal itu. Ya, saya kira orang tidak percaya COVID itu bukan hanya kita Indonesia, ya kan? Di Amerika, saya dengar di Prancis juga mencapai 34%. Jadi itu fenomena global. Di Amerika juga banyak. Nah, di kita pun juga bukan hanya kalangan kiai, tapi juga dokter juga. Baru kemarin ada yang ini ya. Dokter saja tidak percaya COVID. Jadi saya pikir itu apa namanya? Fenomena yang sangat. Nah, kalau kiai tidak percaya itu pantas saja. Pertama, ya mereka memang kurang mengerti tentang ilmu kesehatan. Nah, kedua, provokasi, ya berita-berita di media, berita hoax tentang pandangan-pandangan konspirasi dan sebagainya, itu kuat sekali. Ya. Sampai disinformasi itu kan menguasai keadaan. Sehingga yang hoax dan yang benar, yang bohong dan benar itu tersamarkan. Ya. Artinya mana yang, nah ini kan, dan tetapi kalaupun ada kalangan kiai sebenarnya tidak banyak, hanya mungkin dieksploitir atau di blow up saja oleh kelompok tertentu melalui media sosial. Sebenarnya kalau kita telusuri tidak banyak. Buktinya ketika saya bertemu kemarin dan di dalam beberapa banyak, saya lewat MUI, lewat NO, nah, dan terakhir tadi malam itu seluruh ormas sama, punya pandangan yang sama. Jadi kalau kita melihat ukuran itu sebenarnya ya yang tadi dicerminkan dari tadi malam itu hampir seluruh ormas, tidak ada ormas yang. Jadi kalaupun ada, saya kira di luar kelompok yang terorganisasi. Ya, terorganisir. Di luar kelompok terorganisir yang memang mereka tidak memiliki
pembinaan. Nah, ini memang bagian yang kita anggap minoritas dan memiliki cara berpikir yang tidak sesuai dengan mainstream. Dan itu saya kira di mana-mana ada, dan kita memang ada kelompok ini. Ya, saya pikir itu kita terus juga dengan adanya COVID, dengan adanya banyak korban. Saya dengar di beberapa daerah yang tadinya tidak percaya COVID sekarang sudah mulai percaya. Kalau yang MUI Sumatera Barat gimana, Bah? Kan Nah, mereka itu memang itu agak lain, itu satu. ini termasuk yang kelainan itu. Dari seluruh MUI cuma satu, itu ada satu. Ya kalau tidak ada yang berbeda nanti tak aneh lagi kan. Tidak dilakukan pendekatan khusus, Bah, ke kelompok MUI Sumatera Barat. Sudah. Tapi memang agak aneh satu itu. Agak aneh. Jadi saya pikir itu fenomena memang. Barangkali menurut saya begitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa umat Islam banyak yang tidak banyak. Ada ya. Dan karena ada ya, dokter juga ada. Di Prancis juga tinggi 34%. Di Amerika. Nah, saya mau penegasan yang MUI Sumatera Barat, artinya ya udahlah sekarapnya aja lah gitu. Tidak. Aja. Di MUI itu kan ada panduannya. Kalau saya menyebutnya di MUI itu ada prinsip-prinsip yang dibuat, ya. Ada rujukan-rujukannya yang sebenarnya dia harus patuh. Kalau pengurus MUI itu kan ada di MUI itu ada Munas, Musyawarah Nasional. Ada juga di Rakernas. Ya, ada pertemuan ulama Komisi Besar Ijtima ulama. Jadi ada putusan-putusan yang sebenarnya sudah ada keputusan sebagai panduan, namanya qararat. Qararat itu keputusan-keputusan majelis ulama, baik keputusan Munas maupun keputusan Ijtima, dan itu menjadi panduan. Nah, sebenarnya apa yang sekarang dilakukan oleh majelis ulama secara menyeluruh itu sebenarnya berdasarkan panduan-panduan itu. Nah, ketika ada orang yang sebenarnya menyimpang daripada itu sebenarnya penyimpangan yang harus diluruskan. Itu prinsipnya itu. Bah, kalau Abah sendiri terkait penanganan pandemi mendapatkan tugas khusus nggak sih, Bah, dari Pak Jokowi? Saya secara umum kan penanganan COVID ini kan secara strukturalnya itu kan langsung Presiden. Jadi saya itu kan membantu Presiden saja. Kemudian Presiden menugaskan ada komitenya, ya KCPEN, ya Komisi Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Nah, kemudian ada juga yang menyangkani khusus ada sebenarnya itu, ya. Jadi tetapi di dalam banyak mengambil berbagai kebijakan melalui ratas maupun paripurna, saya selalu berada di dalam dan saya berkontribusi sesuai dengan apa yang saya miliki. Jadi itulah kemudian menjadi ikut policy kebijakan yang ditempuh. Jadi dari perumusan kebijakan tentu saya ikut bersama dengan Presiden. Di dalam hal-hal tertentu saya juga diminta oleh Presiden. Contohnya saya diminta misalnya melihat vaksinasi di Palangkaraya, sekaligus saya meresmikan lapangan terbang di sana. Saya ke Lampung juga untuk melihat juga vaksinasi di sana, sekaligus sosialisasi ya COVID. Nah, di sana juga sambil melihat perkembangan penyiapan pembangunan bendungan, waduk di. Dan saya juga ke Sumatera Barat, ya kan. Kemudian saya
juga vaksinasi, kemudian melihat perkembangan penanganan COVID sambil meresmikan pasar rakyat. Kemudian juga ke Tangerang Selatan, ke Tangerang Kota. Kemudian sebelumnya saya ke Tasikmalaya sambil melakukan apa juga pemeliharaan. Dan terakhir kemarin saya rapat koordinasi dengan Gubernur Banten, dengan Wali Kota, dengan saya, sehingga saya tahu sebenarnya apa yang terjadi di bawah itu. Kekurangan apa, oksigen, kurang vaksin, misalnya tidak ada vaksin. Obat juga ya Pak? Iya, kemudian juga apa? Iya. Tetapi menurut Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah tersedia COVID, vaksin juga ada disiapkan, kemudian oksigen juga disiapkan. Tetapi ternyata ada sistem ya informasi yang kurang nyambung. Jadi tidak tahu di daerah itu bagaimana mengakses itu aplikasi yang disiapkan itu. Dan kemudian juga koordinasi yang masih harus dibetulkan. Misalnya yang saya temukan kemarin di Korem ada kelebihan vaksin, tapi di Gubernur di ini juga kekurangan vaksin. Nah, jadi ini dari situ saya meminta adanya koordinasi dan konsolidasi data dan koordinasi antar instansi, lembaga, kemudian juga daerah dan pusat. Ini dari itu, nah itu saya laporkan dalam rapat, oh ini terjadi begini. Ya, jadi saya juga terus melakukan sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi kalau orang saya bilang saya tidak berbuat apa-apa, dan saya juga bagaimana mengkonsolidasi dengan ulama. Kan kemarin saya bertemu dengan ulama dan melalui virtual, ya untuk bersama-sama pemerintah, bukan membantu pemerintah saya bilang, bersama-sama pemerintah, karena tanggung jawabnya bukan hanya pada pemerintah, juga pada ulama. Ulama itu punya tanggung jawab dua, yaitu tanggung jawab kenegaraan, ya, mas'uliyah wataniyah, dan juga tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah. Penanganan COVID itu juga tanggung jawab negara, tanggung jawab keagamaan. Jadi karena itu ulama itu punya tanggung jawab. Karena itu, nah kemudian saya tidak lanjut tadi malam untuk membuat kesepakatan. Ini langkah-langkah yang terus saya konsolidasikan. Menarik. Dan saya juga ditugasi yang lain, misalnya mempercepat reformasi birokrasi. Dan saya terus melakukan rapat-rapat koordinasi. Kan? Saya juga bagaimana menanggulangi kemiskinan, bagaimana menurunkan kemiskinan. Pada saat COVID, maka tidak mungkin menurunkan kemiskinan, karena kemiskinan bertambah. Menahan supaya kemiskinan itu tidak semakin besar. Bagaimana itu menahan itu? Nah ini bagaimana melalui bansos, melalui stimulan, melalui untuk ekonomi, bansos juga untuk ekonomi kecil, UMKM, kemudian juga berbagai fasilitas, stimulan, vokasi dan semuanya. Ini dalam rangka penanggulangan untuk sementara, bukan mengurangi tapi menahan supaya dia tidak terlalu dalam. Kali itu juga. Nah, yang lain ekonomi syariah, karena itu juga bagian daripada terutama untuk produk-produk halal ini yang merupakan bagian yang juga akan membawa memperbesar ya ekspor Indonesia ke luar negeri. Ini hal-hal yang sebelum masuk situ, Bah, boleh saya potong sedikit? Saya mundur sedikit terkait koordinasi ini, Bah. Karena dari para epidemiolog itu terutama melihat ini gimana ya katanya di dalam kabinet ini. Kok kayaknya arahnya pemulihan yang beratnya itu ke soal ekonomi dalam penanganan pandemi itu. Tidak fokus sama-sama di kesehatan. Sehingga ongkosnya makin besar. Waktu yang dibutuhkan makin lama. Terus akhirnya utang luar negeri kita makin membengkak. Macam itu, Bah.
Iya, sebenarnya kan persoalan yang dihadapi Indonesia sama saja dengan dihadapi India, dihadapi Malaysia juga. Nah, karena itu kan ketika kita mulai menerapkan PSBB itu kan memang COVID naik kan. Kemudian dilakukan terus menurun kan. Setelah menurun, mulai dilakukan pelonggaran, relaksasi, ya. Tapi ternyata relaksasi ini juga karena adanya hal-hal lain, adanya mudik, dan terakhir kan adanya varian baru Ya, yang Delta luar ya. biasa, ternyata tuh naik lagi kan, naik turun ini kan. Nah, maka kemudian berubah lagi, ya, dilakukan pengetatan lagi, kemudian diterapkanlah PPKM darurat. Jadi sebenarnya bukan mementingkan ekonomi, tapi mementingkan ketika terjadi sesuatu keadaan. Ketika COVID-nya melemah, tentu pelonggaran. Nah, tetapi ketika COVID-nya naik lagi, diketatkan antara pelonggaran, pengetatan, antara pengetatan dengan relaksasi, ini memang tidak mudah. Apalagi sekarang yang menjadi masalah, yang keroknya kata anak sekarang itu kan varian Delta ini. Inilah yang sampai semua kelabakan. Inggris sekarang sudah, kemarin kita Indonesia tertinggi, sekarang Inggris tertinggi kan. Ya. Itu mungkin gara-gara Piala Eropa juga kali ya, Bang. Ya, makanya ketika ada pelonggaran naik lagi kan. Jadi ini irama mengatur ini memang bukan sesuatu yang mudah. Bukan Indonesia saja. Malaysia sekarang juga kelabakan kan. Jadi kita memang secara global, dan memang kan belum ada model yang baku yang pernah ada untuk menangani ini. Yang Coba-coba. gitu ya. Iya, semua eksperimen. Nah, kita coba, kalau bahasa agamanya, semua kita ijtihad. Melakukan ijtihad, bagaimana menangani ini sebaik-baiknya. Supaya ekonomi juga tidak terlalu ambruk, tapi juga COVID. Oleh karena itu, tarik ulur ini yang kemudian menimbulkan di masyarakat, kenapa ini, padahal maksudnya supaya tadi itu ada keseimbangan untuk tidak terjadinya jomplang di kesehatan maupun di ekonomi. Saya kira bahkan barusan sidang kabinet membahas soal PPKM darurat juga ya, Bah ya? Iya, untuk ada laporan nggak, Bah, karena besok Idul Adha terkait angka mudik semacam itu seperti Idul Fitri dulu? Ya, yang besar prediksinya kan belum tahu, tetapi pengetatan, penyekatan dilakukan. Artinya supaya tidak terjadi mudik. Itu sudah dilakukan. Nah, prediksinya belum ada laporannya yang akurat berapa orang pergerakan ini. Karena memang kan pengetatan sudah dilakukan sejak diberlakukannya PPKM ya. Jadi memang sudah mulai. Nah, tetapi menjelang Idul Adha ini dilakukan peningkatan untuk penyekatan itu. Nah, itu diharapkan tidak terjadi mudik ya. Karena memang akan sekarang orang traveling agak diperbanyak persyaratannya. Vaksinasi kan harus menjadi syarat sekarang. Bah, saya boleh beralih ke topik lain ya, Bah. Kan kemarin hari Kamis itu ada pengesahan undang-undang revisi otonomi khusus Papua ya. Di situ kan ada salah satu pasalnya mengatur soal badan khusus untuk mengawasi atau mempercepat pembangunan di Papua yang di bawah pengawasan atau koordinasi langsung oleh Abah sebagai wakil presiden. Ya. Boleh nggak dikasih gambaran badan ini akan seperti apa, Bah, kiprahnya nanti itu, Bah? Gini, ini kan baru diputuskan oleh undang-undangnya kan baru diputuskan. Ya. Kan belum juga diundangkan. Nanti kan disiapkan juga undang-undangnya. Kemudian disiapkan PP-nya. Baru kita rumuskan. Nah, saya belum ketemu dengan Menteri Dalam Negeri juga belum. Menteri Dalam Negeri juga belum melapor ke saya. Nah, oleh karena itu kita sedang menyiapkan ya nanti
untuk merumuskan, mengkoordinasikan seperti apa langkahnya itu. Dan di situ juga ada yang namanya sekretariat eksekutif ya, Ya, semacam sekretariat eksekutif yang berada nanti di Papua. Ini juga saya sendiri belum dilapori secara, tetapi karena dulu kita sebelumnya sudah ada Impres 9 ya tahun 2020, di mana saya sebagai ketua Dewan Pengarah tentang percepatan pembangunan kesehatan di Papua, kita sudah membuat rumusan tentang bagaimana membangun kesejahteraan di Papua. Nah, mungkin nanti itu akan kita gabungkan dengan undang-undang Otsus itu. Ya, di sana ada Impres ini ada sinkron nanti. Di sana kita ada 7 bidang atau 7 sektor yang akan kita bangun itu, yaitu soal pendidikan, soal kesehatan, kemudian ya tenaga kerja, berapa Pak? Mentasan Kemiskinan juga, kemudian infrastruktur, kemudian SDGs, dan satu lagi apa itu? Ketenaga kerjaan. Jadi ada 7 yang sudah kita siapkan dan sudah kita koordinasikan. Ini bahan untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua. Saya koordinasikan itu dengan beberapa menteri. Nah, oleh karena itu nanti kan dalam keseluruhannya dengan Papua, nanti di sana kan ada selain kesejahteraan mungkin mirip-mirip ini kan penanganannya dengan anggaran yang lebih besar, ya, kemudian juga dengan pendekatan kepada wilayah adat, ya, sehingga mereka kan memiliki ciri khas wilayah adat ya. Nah, kemudian juga plus penanganan yang non kesejahteraan, seperti misalnya soal pendekatan yang menyangkut politik dan keamanan. Nah, ini kita koordinasikan. Jadi saya sih membayangkan tadinya jangan-jangan Abah dalam sebulan itu akan bolak-balik berkantor di Papua misalnya gitu, Papua, Jakarta. Ya, pasti Papua. Saya harus juga sering ke Papua, itu pasti. Karena tentu pernah saya melihat di lapangan. Abah pernah ke sana selama menjadi Wapres? Sebelum Wapres justru belum. Saya ke sana sebelum jadi Wapres. Oh iya. Rencana tapi masih nunggu. Rencananya sebenarnya Januari saya ke sana. Tahu-tahu Januari kemarin atau Januari? Iya. Januari kemarin COVID naik. Kita tunda lagi. Sampai sekarang. April. Tahu-tahu COVID-nya naik lagi. Jadi kita masih tunda. Nah, tapi kita sudah melakukan komunikasi, misalnya dengan tokoh-tokoh klaster agama di sana, kemudian juga dengan kalangan pendidikan, dengan Universitas Cendrawasih. Nah, kemudian mereka berdialog tentang bagaimana pembangunan di Papua. Mereka juga kita menjelaskan tentang program yang kita lakukan berdasarkan Impres. Mereka membuat juga usulan balik untuk kemudian diakomodir. Jadi sudah ada dialog-dialog virtual. Dan juga langsung ke sini. Pertama itu dari gubernur dan stafnya dari Papua Barat. Ketemu saya, gubernur Papua sendiri ketemu saya, dan juga tokoh-tokoh agama mengirimkan delegasinya bertemu dengan saya, sudah berdialog juga. Jadi beberapa masukan. Kalau dengan kalangan mahasiswanya gimana, Bah? Karena belakangan kan malah yang cukup kenceng kan dari kelompok-kelompok mahasiswa itu, Bah. Saya dengar begitu. Tapi kan saya baru dengan kelompok guru besar. Nah, saya melihat di sana ada 6 klaster yang harus saya bertemu dengan mereka, yaitu klaster pemerintahan,
klaster adat, klaster agama, klaster pendidikan, klaster perempuan, dan klaster pemuda. Nah ini, saya berusaha nanti akan bercoba berdialog dengan semua klaster ini untuk memperoleh kesamaan pandangan. Nah, saya memiliki keyakinan bahwasanya ya apabila kita membangun Papua itu dengan rasa persaudaraan, saling menyayangi, saling mengasihi untuk kesejahteraan bersama, bukan dengan saling memusuhi, Curiga. dan curiga. Dan kalau itu kita bisa bangun seperti itu, pandangannya dengan saling pengertian, bukan dengan saling curiga, salah pengertian. Saya pikir itu memang perlu adanya dialog menurut saya itu. Dan membangun kekeluargaan. Itu yang ingin saya coba bangun di Papua. Bah, di dalam undang-undang hasil revisi itu kan juga disebutkan tentang peluang adanya pemekaran kembali Papua ya, Mbak. Betul. Sebetulnya kalau dari evaluasi pelaksanaan otonomi khusus yang selama 20 tahun itu seperti apa, Pak? Karena ada yang menilai, ini cuma pemborosan aja, anggaran puluhan triliun menggelontor ke sana, tapi tidak dirasakan langsung oleh rakyat, hanya dinikmati oleh elit-elit. Dengan adanya pembentukan wilayah baru, ya ini anggaran akan banyak dihabiskan oleh para elit-elit aja nih, gitu kan, nggak akan dinikmati langsung oleh rakyatnya. Pertama tentu pemekaran itu kan sudah jadi putusan undang-undang. Artinya itu juga merupakan serapan dari aspirasi. Memang kehendak sebagian masyarakat. Ya, aspirasi dari masyarakat Papua sendiri. Ya, mereka beberapa kali mengirim delegasi untuk minta pemekaran itu. Itu sudah. Nah, kemudian juga beberapa berdasarkan kajian, ya. Kemudian juga pertimbangan pemerintah pusat untuk memeratakan pembangunan itu. Ya, terlalu luas daerahnya untuk dikoordinasikan oleh hanya satu gubernur. Ini dibanding dengan di daerah lain. Ya, itu sebenarnya tentu dasar pemikirannya itu. Dan ini ketemu antara aspirasi daerah, walaupun ada juga yang tidak setuju, antara juga kajian-kajian yang tingkat akademisi, dan juga pertimbangan-pertimbangan dari pihak pemerintah pusat untuk kebaikan pembangunan di Papua. Nah, jadi menurut hemat saya kira kita akan coba. Selama ini seperti ini, hasilnya seperti itu. Tapi pemikiran ini bahwa akan lebih baik kalau begini. Nah, kita coba. Ini kita kalau disadarkan kajian, kita yakin akan lebih baik, akan lebih terdistribusi. Dana output-nya juga terbagi ke semua daerah, tidak pada satu itu. Jadi kemana-mana daerahnya itu. Ini yang utama juga rentang kendalinya ya, Bah, ya, lebih mudah. Kendalinya, ya. Karena itu pengawasan menjadi penting. Nah, sekarang itu dipertegas kan masalah pengawasan itu, ya. Kemudian juga masalah evaluasinya, dan tidak seluruhnya juga diserahkan, ya kan? Ada yang diserahkan menjadi block grant, ada yang diserahkan berdasarkan proyek-proyek yang disiapkan. Jadi ini lebih terarah dibanding semua block grant tidak tahu seperti apa nanti jadi apa. Nah, jadi ada setengah-setengah, separuhnya ini minimal itu, yang separuhnya ini sudah bisa untuk apanya itu jelas keluarnya untuk apanya. Saya kira itu. Nah, Pak, satu lagi, Bah, ini kan terkait politik afirmasi nih, Bah. Itu ambisius betul itu kan, menempatkan 30% perempuan di parlemen Papua khususnya. Ada sebagian yang diangkat gitu kan. Jangankan perempuan di Papua, perempuan di kota-kota besar di Jawa pun
sejauh ini jarang ada, bukan jarang, boleh dibilang belum ada tuh yang bisa memenuhi kuota 30% itu, Bah. Ya, ini kan keinginan, ini afirmasi sebagai pengakuan terhadap perempuan. Sama saja kita akan menerima 1.000 orang untuk ke TNI, kan begitu kan? 1.000 untuk di BUMN. Nah, ya belum tentu 1.000 itu tersedia kan? Tetapi bahwa kita punya komitmen untuk memberikan penghargaan kepada orang Papua, welcome, ya. Oleh karena itu juga kemudian kita menetapkan bahwa persyaratan untuk Papua itu harus tidak sama dengan di luar Papua, sehingga sehingga kemungkinan bisa terpenuhi walaupun mungkin hanya seperempatnya, setengahnya, Bertahap ya, Bah. bertahap. Tetapi afirmasi itu menjadi penting sebagai satu pengakuan. Ya, pengakuan itu juga penting. Sebab sekarang ini orang kan butuh pengakuan. Nah, itu menjadi sesuatu kebanggaan orang Papua sendiri. Orang Papua itu kan punya moto, torang bisa. Torang bisa. Ayo, nih diberi Mampu. afirmasi. Diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan. Nah, nanti kita ingin mencoba bahwa semangat orang bisa dengan akses yang diberikan oleh pemerintah, mereka akan berusaha untuk sesuai dengan motonya itu, bahwa dia harus bisa itu. Ini kita jadikan sebagai satu stimulan lah untuk mereka memacu diri di dalam rangka memenuhi kuota dan target-target yang memang sudah kita berikan. Kira-kira begitu. Bah, ngomong-ngomong Idul Adha besok gimana, Bah? Menyiapkan sapi di khusus? sini, di rumah, di sini kan ada belakang tempat gitu, kayak aula kecil. Nah, Kan Pak Jokowi kan punya sapinya hampir 1 ton tuh, beli dari daerah Jogja tuh. Kalau Abah beli dari mana? Dari Banten? Oh, dari mana-mana kita bagi. Oh. Bagi kemana-mana. Ada yang ke Jakarta Utara, ada yang ke Depok, ada yang ke... Nyiapkan berapa ekor sapi, Bah? Wah, itu rahasia lah itu kan. Ya, mudah-mudahan saya di Depok rahasia dibagian, itu sebab sapi itu kan dari mana-mana datangnya. Dari sekretariat Wapres ada, kantor Wapres ada, dari orang yang juga ingin berkorban. Kan begitu. Ya, kita semua kita kumpulkan, kita bagi saja kemana-mana. Daerah-daerah yang memang memerlukan. Bah, ngomong-ngomong, ini kan memang kita lihat Abah ini segar bugar, tidak seperti yang dicitrakan selama ini. Gitu. Apalagi selama pandemi. Ini mungkin selain tetap olahraga, makan apa yang bergizi lah, udah pasti terjamin Wapres. Gitu kan. Nah, tapi sebagai seorang kiai memang ada amalan-amalan khusus gitu, Bah, yang ini kan selama pandemi ini? Ya, amalannya itu pertama tentu kita semua masalah yang kita hadapi itu ya kita laksanakan saja sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Nah, apa yang kita mampu, kita bisa, kita kerjakan. Yang kita tidak bisa, ya kita tentu ada orang lain yang mengerjakannya. Nah, kan kita bekerja bukan sendiri, bekerja kan rame-rame. Ya, yang bisa saya kerjakan tugas saya kerjakan. Yang tidak bisa saya minta bantuan orang untuk bisa mengerjakan, mencari orang untuk kita ajak diskusi. Nah, kemudian juga memohon kepada Allah. Kan kita ini nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau bagi ada doa khusus nggak, Bah? Dan ada sholat sunnah tambahan? Banyak doanya. Kan kita pastikan kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada kekuatan buat kita illa bi'inayatillahi wa himayatih, kecuali dengan pertolongan Allah dan penjagaan Allah. Nah, yang kita minta kepada Allah itu supaya diberi inayah dan himayah. Allah marzuqnal inayah, pertolongan dalam hal apa? Fi apa gitu kan? Kemudian juga supaya diselamatkan. Allah marzuqnal ilayah,
Dari apa? An. Kan kita minta kepada Allah saja. Nah, jadi bekerja sesuai dengan kemampuan, mohon pertolongan Allah, mohon lindungan Allah. Itu aja modalnya. Kalau orang kaya saya kan seperti itu. Saya kan tidak bisa, saya bisa ini, weekend. Tapi insya Allah, weekend insya Allah itu dengan tadi ya inayatillahi wa himayati. Itu aja, udah selesai, serahkan pada Allah. Udah. Kalau dipikirin itu kan nanti pusing. Nah, itu kata anak-anak muda itu emang gue pikirin kata saya. Nah, olahraga biasa lah, semampu saya sebagai orang yang sudah berumur, olahraganya disesuaikan, makannya juga disesuaikan. Itu aja modalnya. Tapi sempat terpapar nggak sih, Bah? Alhamdulillah. Selama 14 bulan. Tidak, jangan. Tidak dan jangan. Alhamdulillah. Dan jangan Baik. terpapar. Dan saya tidak mau terpapar lah. Iya. Iya. Oke, baik. Abah, Wakil Presiden Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih banyak sudah Ya. berkenan berbincang dengan kami dari Detikom. Insya Allah Abah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala, sehat selalu, membantu Bapak Presiden, Ya. membantu mengatasi pandemi dan menyejahterakan segenap rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah. Amin.